Halo para petani hebat di seluruh Indonesia. Sering pusing nggak sih? Udah beli benih mahal-mahal, tetap aja kena penyakit. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasianya. Gimana caranya bikin benih juara versi kita sendiri yang super duper tahan penyakit dan yang paling penting bisa bikin biaya produksi kita jadi lebih irit. Yuk, kita mulai. Coba dibayangin skenario ini. Kebun cabai kita lagi diserang habis-habisan sama virus Gemini. Daunnya kuning semua, keriting. Wah, pokoknya sedih banget liatnya. Hampir semua tanaman tumbang. Tapi, tunggu dulu. Di antara lautan tanaman yang sakit itu, ada 1-2 tanaman yang nekat berdiri tegar, sehat, ijo royo-royo. Nah, tanaman inilah si pemegang rahasia besar kita. Hal ini langsung membawa kita ke bagian pertama, misteri tanaman juara. Apa sih yang bikin tanaman-tanaman ini begitu spesial? Kenapa coba mereka bisa bertahan hidup sementara teman-temannya yang lain pada KO? Saya yakin banget banyak dari kita pernah ngalamin ini kan. Kita lihat sekeliling, wah semua kena penyakit, tapi kok ada 1-2 yang kayaknya kebal gitu. Padahal kalau kita iseng periksa daunnya, kutu kebulnya ya ada juga di situ. Fenomena ini teman-teman bukan kebetulan loh. Rahasianya itu disebut superioritas. Ini adalah kemampuan alami dari si tanaman buat melawan virus. Anggap aja tanaman juara ini punya sistem imun super, semacam tameng sakti di dalam tubuhnya yang disebut metabolit sekunder. Senjata inilah yang melindungi dia dari dalam, bahkan ketika hama udah nempel di badannya. Oke, sekarang kita geser sedikit, kita coba lihat gimana ini semua nyambung sama benih yang sering kita beli di toko. Kita akan bongkar rahasia di balik benih hibrida F1 yang katanya unggul itu, dan juga ada jebakan kecil yang sering kali kita nggak sadari. Jadi apa sih bedanya benih lokal sama benih unggul F1? Gampangnya gini, benih lokal itu ibaratnya penduduk asli dari darah kita, udah adaptasi turun-temurun dan sifatnya stabil. Nah, kalau benih unggul F1 yang kita beli di kemasan, itu dia ini kayak anak blasteran. Hasil persilangan 2 jenis benih lokal yang beda, tujuannya buat menggabungkan sifat-sifat terbaik dari kedua orang tuanya. Prosesnya itu begini, bayangin ada 2 orang tua. Induk A produksinya banyak banget tapi gampang sakit. Terus ada induk B, produksinya sih dikit tapi badannya kuat banget, tahan penyakit. Nah, ketika mereka ini dinikahkan, lahirlah si anak super, generasi F1, yang mewarisi 2 sifat paling top itu. Produksinya melimpah dan tahan penyakit. Wah, sempurna banget kan kedengarannya? Nah, disinilah letak pertanyaan kuncinya. Perusahaan benih kan jual ke kita benih F1 yang hebat ini. Tapi pernah kepikiran nggak apa yang terjadi kalau kita ambil biji dari buah F1 itu, terus kita tanam lagi jadi generasi kedua atau F2? Ini dia informasi yang jarang banget sampai ke telinga kita sebagai petani. Jawabannya, sifatnya jadi pecah. Generasi F2, atau kita sebut aja cucunya, sifatnya itu bakal balik lagi ke sifat kakek neneknya. Memang ada sebagian yang mungkin masih bagus kayak induk F1-nya, tapi sebagian lain bisa jadi cuma tahan penyakit tapi buahnya dikit, atau buahnya banyak tapi gampang sakit. Bahkan, ada kemungkinan paling apes. Udah produksinya rendah, gampang sakit pula. Ini kayak main lotre, untung-untungan banget, jadi sangat nggak bisa diandalkan buat budidaya. Jadi, apa artinya benih F2 ini nggak ada gunanya sama sekali? Tunggu dulu. Ini bukan akhir dari cerita. Malah ini adalah awal dari perjalanan kita buat jadi mandiri benih. Anggap aja benih F2 ini bahan baku, harta karun kita buat menciptakan varietas murni punya kita sendiri. Prosesnya emang butuh kesabaran, tapi logikanya sederhana banget. Dari benih F2 yang sifatnya acak-acakan tadi, kita pilih tanaman yang sifatnya paling kita suka, yang paling mirip F1. Bijinya kita tanam lagi jadi F3, pilih lagi yang paling top. Ulangi terus proses seleksi ini sampai generasi ke-7 atau F7. Nah, di titik ini, sifatnya bakal jadi stabil. Dan selamat, Anda berhasil menciptakan varietas murni Anda sendiri. Ada satu poin krusial yang harus banget diingat ya. Tujuan dari proses pemurnian ini adalah untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kemandirian pangan di kebun kita. Ini bukan untuk dijual secara komersial, karena kalau mau jual itu urusannya panjang, perlu sertifikasi dan izin edar yang rumit. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, gimana cara kita mulai prakteknya di lahan kita? Tenang, ada 2 strategi jitu yang bisa langsung Anda coba.
Strategi pertama, kita murnikan dari benih F1 yang kita beli. Pilih aja merek F1 yang paling cocok dan paling bagus hasilnya di lahan Anda, terus mulai deh proses pemurnian 7 generasi tadi. Strategi kedua, dan ini yang keren banget menurut saya, adalah dengan memanfaatkan si tanaman juara yang kita bahas di awal. Tanaman yang selamat dari wabah di kebun Anda, itu adalah benih spesial dari alam, yang udah terbukti super tangguh sama kondisi dan penyakit di daerah Anda. Ambil bijinya dan murnikan. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan fokus ke hal yang paling seru. Keuntungan nyata dan beberapa tips praktis biar proses ini lebih cepat, lebih gampang, dan pastinya lebih hemat. Yuk kita coba hitung-hitungan sedikit. Kalau Anda punya benih yang tahan kutu kebul, artinya Anda nggak perlu lagi kan beli pestisida mahal kayak Abamectin. Coba bayangin, untuk 2.000 tanaman aja, penghematan minimal Anda bisa sampai Rp200.000. Itu baru dari satu pestisida loh. Gimana kalau benihnya juga tahan antraknosa? Biaya fungisida juga kepangkas. Wah, ongkos produksi bisa anjlok. Nunggu 7 generasi emang kedengarannya lama banget ya. Tapi tenang, ada jalan pintasnya. Coba deh cari teman petani lain di daerah Anda yang udah lebih dulu melakukan proses ini. Kalau Anda bisa dapat benih dari mereka yang udah sampai generasi F4 atau F5, wah, Anda tinggal lanjutin 2-3 generasi lagi. Waktu Anda kepotong lebih dari separuh. Dan ingat, saat milih tanaman, selalu cari yang buahnya paling banyak dan batangnya paling besar. Dan ini ada kutipan favorit saya dari sumber aslinya, biar proses ini lebih gampang diingat. Pas nanti Anda sampai di turunan keempat, alias F4, ingat aja F4 yang di Meteor Garden itu loh, sedikit humor kan, bisa bikin proses belajar yang panjang ini jadi lebih asyik ya kan? Jadi, ilmunya sudah kita bongkar habis. Strateginya sudah ada. Potensi hematnya juga nyata. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda semua. Siapkah Anda mengambil kendali, berhenti bergantung terus sama benih kemasan, dan mulai menciptakan benih juara versi kebun Anda sendiri? Percayalah, masa depan pertanian yang lebih tangguh dan mandiri itu ada di tangan kita.